Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam belajar, tidak pernah kendor semangatnya walaupun dalam kondisi seperti ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan layanan bimbingan prospek hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baik, hari ini pembahasan mereka atau layanan kegiatan bimbingan prospek hari ini adalah mengenai tentang game ya, terutama tentang game online ya. Jadi hari ini Bapak ingin membahas dampak negatif dari game online bagi pelajar dengan tujuan agar kalian bisa mengetahui nih dampak negatif bermain game online apabila dilakukan secara berlebihan ya. Jadi tentunya dari bawah adalah yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah mampu membiasakan diri untuk tidak bermain game online secara berlebihan. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini ya, game online atau istilahnya namanya online gaming adalah hal yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan remaja terutama pelajar. Bukan hanya itu, hal itu seolah-olah menjadi sesuatu tren tersendiri bagi kaum laki-laki pada umumnya. Ya, apalagi kan sekarang mungkin sedang pandemi ya, jadi pembelajaran pasti lewat daring. Nah, di sela-sela daring itulah biasanya sama kalian ya, kalian melakukan main game ya. Nah, biasanya adalah game. Menurut berita ya, ada suatu berita yang ya mungkin kalian sudah pernah baca ya, ada seorang pelajar yang berusia 13 tahun ya di daerah sekitar kita lah ya, daerah kota dekat Banjar, itu mengalami lumpuh setelah setahun bermain game ya, game online. Ya, ternyata penyebab kelumpuhannya itu ternyata karena terlalu sering aktivitasnya adalah bermain game online dan dia tidak akhirnya tidak digerakkan dalam waktu yang cukup lama, sehingga dalam setahun dia hanya bermain game gadget atau game online sambil berada di tempat tidur. Nah, itu membuat otot-otot kakinya menjadi mungkin karena sering tidak digerakkan jadi menjadi susah digerakkan. Kemudian game online ternyata mudah sekali diaksesnya, baik terutama di smartphone ya, smartphone, laptop atau di warung-warung atau warung internet atau yang mengkhususkan game online ya. Faktanya meski game online menjadi tren di tengah-tengah pelajar, bermain game online bagi pelajar mengandung beberapa unsur negatif bagi para pemainnya apabila dilakukan secara berlebihan. Nah, beberapa di antara dari efek negatifnya adalah salah satunya adalah mood changer. Apa sih mood changer? Mood changer adalah kondisi di mana game online ini menjadi penentu mood seseorang atau pelajar itu sendiri. Kenapa? Karena apabila kita melihat seseorang yang sedang asik dan serius bermain dalam game online, pasti ketika ia merasa jengkel karena kalah, tak mampu bermain bagus atau tidak mampu mengungguli lawannya, akan muncul emosi marah yang biasanya meledak-ledak. Bahkan ada beberapa pelajar yang suka melampiaskan kemarahannya dengan memukul tangannya ke meja atau mungkin berteriak-teriak seenaknya. Kemudian yang efek negatif lainnya juga ada muncul istilah-istilah atau kata-kata yang tak mengenakan, kasar dan kotor, mungkin bahasa binatang ya. Biasanya ketika para remaja atau pelajar mengalami kesulitan atau kalah dalam bermain game, mereka dengan mudah sekali mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang pas, kurang pantas, yang tidak enak. Nah, biasanya adalah bahasa-bahasa yang seperti itulah kita sudah pernah atau sering mengalami juga. Nah, istilah
istilah itu ya biasanya kadang-kadang terbawa ya ke dalam kegiatan di lingkungannya gitu, atau tidak hanya ketika bermain game, tapi kata-kata itu terbawa ke dalam kesehariannya. Misalnya dia jengkel terhadap apa ya, karena itu terbawa sehingga diucapkan. Nah, itu salah satu dampak dari game online juga. Kemudian dampak yang terlihat jelas adalah boros ya, karena namanya game online pasti kan butuh kuota, butuh voucher ya, segala sesuatu yang bersifat online pasti ya membutuhkan itu. Otomatis jika game itu dimainkan lewat smartphone dan sosial, tentu saja butuh yang namanya kuota internet dan biasanya juga butuh voucher. Nah, memang ya ketika kita main game kadang-kadang kita itu apa namanya ya, jadi kadang-kadang tidak sabar sehingga ketika itunya habis, kuotanya habis, itunya kita buru-buru untuk ngisi ulang ya. Kadang-kadang itu tidak kita sadari sehingga menjadi boros. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar yang di berita yang ada anak usia sekalian ya, seumur kalian top up di Indomaret seharga 800.000 ya, hanya untuk bermain game, dan akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya mengetahui malah marah gitu ya. Nah itu dampak dari main game online, itu boros ya. Tidak kita sadari, tahu-tahu ternyata harusnya banyak ya. Kemudian dampak yang lain adalah mudah menyalahkan orang lain. Jadi lagi asik-asik nih bermain game atau bermain war istilahnya, biasanya digunakan para gamers untuk melakukan pertempuran. Ternyata dihadapkan pada kondisi atau situasi kalah dengan orang lain sehingga mereka kadang-kadang menyalahkan orang lain gitu. Jadi biasanya tidak mengintrospeksi diri gitu, sehingga mereka marah-marah ke temannya gitu, merasa dicurangi padahal ya tidak ya gitu. Itu biasanya kalau lagi main kayak gitu ya, kadang-kadang kita menyalahkan teman kita, bahkan mungkin kadang-kadang memaki. Nah, contoh itu tidak baik untuk dilakukan oleh pelajar ya. Kemudian dampak yang lain adalah otak depan menjadi tidak berkembang, yaitu ada gangguan pada bagian otak yang mengakibatkan kehilangan beberapa kemampuan fungsi otaknya, antara lain fungsi atensi atau memusatkan perhatian terhadap sesuatu. Contohnya ketika mungkin lagi main game online di kamar, dipanggil orang tua tuh sampai berkali-kali tapi kalian tidak respon. Nah itu salah satunya seperti itu. Kemudian fungsi eksekutif, yaitu merencanakan dan melakukan tindakan. Nah itu juga ya. Kemudian ada lagi fungsi inhibisi, kemampuan untuk membatasi ya. Adanya perubahan otak itu membuat dirinya sulit mengendalikan perilaku impulsif atau menjadi susah menunda keinginan. Contohnya misalnya vouchernya habis, kuotanya habis, buru-buru dia ingin untuk mengisinya gitu ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Kemudian efek yang lain lagi, salah satunya adalah gangguan perilaku autisme, yaitu gangguan perkembangan neurologis yang berat yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Jadi pemain game online itu biasanya hanya terpaku dan fokus pada permainan, tidak peduli pada sekitarnya atau lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan masalah kepribadian. Nah, ketika mereka harus bersosialisasi di dunia nyata, tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, jadi kayak antisosial ya. Jadi seperti menjauhi dari teman-temannya, menjadi anak itu menjadi kurang pede, menjadi sering cemas yang berlebihan, dan menjadi takut yang berlebihan. Kemudian efek negatif yang lainnya adalah penurunan konsentrasi belajar, di mana tentu saja kalau kita fokusnya hanya ke game, otomatis akan mempengaruhi performa akademik kita ya, karena waktu kita selalu terbuang untuk game. Karena game itu biasanya nggak habis lah, pengennya main game terus ya, itunya habis pengen terus, vouchernya habis pengen isi ya.
Jadi seperti ketagihan lah ya, ketagihan seperti itu, sehingga otomatis akan mempengaruhi dari belajar mereka ya, karena waktu mereka banyak terbuang untuk main game, sehingga mereka sehari-hari berpikiran gimana ya caranya untuk bermain game, gimana ya caranya bisa menang, gimana caranya taktiknya seperti apa, strateginya gimana untuk bisa menang dalam game online. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membatasi lah ya, berusaha keras membatasi dalam permainan game online. Kemudian efek yang lainnya adalah salah satunya adalah insomnia. Insomnia mungkin kalian pernah mendengar sedikit tentang insomnia, yaitu biasanya insomnia itu terjadi ketika para pemain game online pada umumnya terlalu sering berhadapan dengan laptop dan smartphone, sehingga menimbulkan kurangnya produktivitas hormon melatonin yang dapat membuat mereka menjadi seperti tertekan ya, sehingga efeknya nggak baik untuk kesehatan dari pelajar tersebut. Selain itu juga kalau kita sering bermain game online ya, itu akan bisa menimbulkan kerusakan pada mata ya, bisa rabun detak ya, karena di dalam smartphone itu ada namanya efek dari sinar biru. Sinar biru itu nggak bagus untuk kesehatan mata, bisa rabun detak, sehingga ketika umur kalian masih muda udah pakai kacamata ya, kacamatanya tebal-tebal ya seperti itu ya, jadi kan nggak enak juga di mata. Kemudian efek yang lain adalah adanya gangguan pendengaran ya, karena biasanya gamers itu ya gak hanya dari mata tapi juga dari telinga ya. Mereka punya headset ya, headset itu yang gede-gede gitu ya. Nah, headsetnya itu biasanya setelannya tanpa tidak disadari hasilnya volumenya tinggi-tinggi ya, karena kalau dengan volume tinggi kan ya suaranya menggelegar, enak untuk main. Nah, tapi itu enggak bagus ya. Sebaiknya ketika menggunakan headset, volumenya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada pendengarannya. Karena kalau kita tiap hari menggunakan headset ya, akan menimbulkan gangguan pada pendengaran kalian. Jadi sulit ya, pendengarannya mungkin kurang maksimal. Jadi nggak terlalu mendengar ketika orang berbicara. Nah, seperti itu. Dan bisa dampaknya, terburuknya bisa menjadi sulit mendengar secara permanen. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja kalau kalian ingin bermain game online, tetapi cluenya kalian harus tetap dibatasi waktu bermainnya. Jadi kalian harus berusaha keras nih memanage waktu kalian agar ketika bermain game memang hanya cuma berapa jam, sejam lah gitu ya, atau maksimal berapa 2 jam lah maksimal ya. Itu pun dalam keadaan waktu kalian longgar ya. Jadi jangan terlalu sering bermain game online sehingga kalian bisa menghindari dampak buruk dari game online tersebut. Gunakan waktu luang kalian sebanyak mungkin untuk belajar ya. Belajar itu bukan hanya belajar di dalam kamar ya, tapi dari lingkungan kalian juga bisa belajar. Maksudnya adalah ketika kalian bersosialisasi di masyarakat, kalian juga bisa belajar ya. Jadi tidak merasa bosan karena hanya belajar di kamar. Jadi kalian bisa belajar di luar ruangan ya. Jadi dampak dari game online adalah salah satu seperti itu. Nah, hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan dari paparan yang Bapak berikan ke kalian bisa memahami, oh ternyata game online ternyata ada juga ya dampak kurang baiknya ya, sehingga kalian bisa berpikir dari sekarang untuk menguranginya. Jika kalian merasa kalian sudah terlalu sering main game online. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.